berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli ketiga buku saya, yakni konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, dan vocabulary TOEFL dari nol. Sudah banyak yang memesan, mereka mengambil paket bonus khusus ketika membeli satu paket. Kenapa? Karena kalau membeli konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, Anda dapat vocabulary TOEFL dari nol. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku saya. Dan saya senang sekali karena apa? Karena banyak yang ngasih testimoni setelah belajar dari video-video yang ada di buku, mereka bisa lolos mencapai skor target yang tidak disangka-sangka. Targetnya hanya 500, mereka bisa goal 570, luar biasa sekali. Dan saya kemarin dapat testimoni juga, alhamdulillah sir, saya sudah keterima S2 di UI. Terima kasih sir, saya sudah diterima S3 di UGM. Semoga teman-teman yang lain bisa menyusul, dapat beasiswa, Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui, di sini saya sudah nuliskan ada 4 soal. Sebenarnya ini sangat mudah kalau Anda tahu ilmunya. Sulit itu kalau tidak diketahui ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, itu akan mudah. Nah, buku-buku saya ini mengajarkan TOEFL dari nol, ya. Ini buku ini konsep belajar TOEFL dari nol, ini untuk dasarnya. Anda harus menguasai dari tenses sampai klausa dulu. Nah, yang kedua, ini ada belajar listening TOEFL dari nol. Ini adalah konsep-konsep untuk belajar listening TOEFL dari nol bagaimana. Pola-polanya bagaimana? Saya sudah tuliskan di sini. Dan di sini untuk memperkaya kosakata Anda. Bayangkan kalau Anda nggak punya kosakata banyak. Pertanyaannya, bisakah Anda mengerjakan soal TOEFL? Tentu Anda nggak punya kosakata, Anda bingung ini maksudnya apa, maka Anda harus memperkaya kosakata. Makanya ketiga buku itu ini satu kesatuan untuk membantu Anda untuk mencapai skor TOEFL dari nol, skor TOEFL yang dicita-citakan dari nol. Oke, keempat soal ini sebenarnya sangat sederhana. Di sini sudah saya tuliskan rumusannya. Rumusannya sangat ringkas sekali. Rumusannya cuma ini saja. Yang pertama, Anda harus tahu bahwasanya adjektif itu fungsinya adalah menjelaskan noun. Adjektif itu fungsinya apa? Menjelaskan noun. Contoh, di sini ada kata beautiful girl. Beautiful ini adalah adjektif. Girl ini adalah noun. Fungsinya adjektif adalah menjelaskan noun, ya. Jadi adjektif itu fungsinya untuk menjelaskan noun. Yang kedua, adverb ini untuk menjelaskan verb. Adverb ini untuk menjelaskan apa? Verb. Contohnya di sini, I can do the test easily. Oke, I can do the test easily. Nah, di sini I-nya sebagai subjek, can do-nya sebagai verb, the test adalah objek, easily ini adalah adverb of manner. Easily itu apa? Adverb of manner. Ya, easily itu apa? Adverb of manner. Lah, adverb ini menjelaskan tes apa do-nya? Easily-nya menjelaskan can do-nya. Jadi easily-nya itu menjelaskan can do-nya, bukan menjelaskan tesnya. Kenapa? Karena adverb itu fungsinya menjelaskan verb-nya. Dengan mudahnya itu bukan tesnya, tapi mengerjakannya. Bisa mengerjakannya dengan mudah. Itu ya. Yang pertama yang harus Anda tangkap di sini, adjektif itu fungsinya menjelaskan noun. Yang kedua, adverb itu menjelaskan verb. Lah, di sini tidak boleh berupa adjektif. Nah, berupa adjektif tidak boleh. Supaya menjadi adverb, adjektif itu biasanya dikasih li.
ditambahkan li. Kalau sendiri adjektif, kalau ditambahkan li jadi adverb of manner. Easy itu adjektif, tapi ditambahkan li jadi easily, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua yang harus Anda catat, bahwasanya tidak semua adjektif ditambahkan li jadi adverb of manner. Jadi tidak semua adjektif itu bisa ditambahkan li gitu aja. Nah, adjektif yang tidak bisa ditambahkan li ini adalah fast, hard, early, sama late. Ulangi, fast, hard, early, sama late. Ini tidak bisa dikasih li untuk membentuk adverb of manner. Tidak boleh fastly, nggak boleh hardly. Kalau hardly itu bukan adverb of manner. Kalau Anda di konsep belajar TOEFL dari nol, ini ada di halaman 113. Nah, di sini di note yang nomor 3, di situ tidak semua adjektif itu bisa dibentuk adverb of manner. Yaitu yang tidak bisa dibentuk adalah fast, hard, early, sama late. Ini nggak boleh. Ya, jadi fastly salah, hardly salah. Nah, terus note yang nomor selanjutnya saya bacakan di buku konsep belajar TOEFL dari nol, bahwasanya beberapa adverb yang berakhiran li tapi bukan adverb of manner. Nah, di situ contohnya hardly. Hardly itu hampir tidak. Nah, kalau hampir tidak itu berarti adverb of apa? Adverb of frequency, tingkat keseringan itu. Hardly itu bukan dengan keras, tapi hardly itu hampir tidak artinya. Itu bukan adverb of manner, tapi adverb of frequency. Jadi artinya berbeda. Nah, di situ ada kata lately. Lah, late dikasih li. Ini artinya bukan dengan terlambat. Lately itu artinya apa? Akhir-akhir ini atau belakangan-belakangan ini, bukan adverb of manner, tapi adverb of time. Tapi 4 kata ini tidak bisa dibuat adverb of manner dengan menambahkan li, gitu aja sederhananya. Wes, paham ya? Kalau paham, please komen. Yes, paham sir. Kalau Anda sudah lolos setelah menonton video-video saya, Anda bisa komen di YouTube saya ini supaya bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang lain. Oke. Kemudian kita bahas langsung soal nomor 1, kita terapkan rumusan ini ya. Terus yang nomor 1 ya. The man sitting beside Jane in the meeting always speaks slow. Lah, perlu Bapak Ibu ketahui di sini sitting di sini ini sebenarnya ada yang dibuang. Ini adalah complex sentence. Kok ngerti, sir? Karena di belakang ada verbnya lagi, yaitu speak. Sebenarnya di sini independent clause-nya adalah the man speaks slow. Nah, tapi di sini ada proses yang disebut dengan proses reducing. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini ada di bab 28. Di sini ada kata who is sitting beside Jane. Nah, who is sitting-nya dibuang, langsung sitting. Nah, the man who is sitting itu boleh. Kalau who is-nya dibuang juga boleh. The man sitting beside Jane in the meeting. Nah, ini adalah adverb-nya, adverb of place. Nah, meeting ini juga boleh ini sebagai gerund. Yang salah yang mana, sir? Yang salah yang D ya, yang salah. Kenapa? Karena slow di sini adalah adjektif. Tadi sudah saya jelaskan di sini, adjektif itu menjelaskan noun. Harusnya apa? Slow bla bla bla. Ini harus ada noun-nya. Tapi di sini tidak ada noun-nya. Nah, slow-nya ini menjelaskan kata speak, gitu. Yang dengan pelan itu. Dengan pelan. Makanya di sini karena menjelaskan speak, makanya di sini harus berupa adverb. Nah, semoga ini bisa memahamkan ya. Mohon maaf ini agak sedikit berbelit-belit ya. Oke.
Ini saya pengen menjelaskan secara detail supaya bisa membantu Anda untuk memahami. Karena slow ini menjelaskan speed, maka di sini harus berupa adverb. Dan slow ini masih adjektif. Untuk membuat adverb maka harus dikasih li. Harusnya di sini adalah slowly. Bisa dipahami? Semoga bisa memahamkan Anda. Oke, jadi di sini speak slowly. Dan yang tidak bisa dikasih li, adverb of manner itu hanya fast, hard, early, sama late di sini ya. Kalau slow boleh nggak, sir? Boleh, karena di luar dari 4 kata ini. Soal yang nomor 2. Reni can get the highest score in her school. She studied hardly. Yang salah yang mana, sir? Yang salah yang D. Kenapa? Karena hard di sini tidak boleh dikasih li. Harusnya cukup dengan hard. Ini harusnya hard saja. She studied hard. Lah, kenapa? Karena dengan mengatakan hard saja, ini artinya sudah memiliki arti dengan keras. Nggak perlu dikasih li, artinya sudah dengan keras. Kenapa? Kalau dikasih li, di sini nanti jadinya adverb of frekuensi tadi. Hardly artinya hampir tidak. Hampir tidak. Ini salah. Ini nggak boleh dikasih li. Ini hard, ini sudah adverb of manner, menjelaskan kata studied. Kenapa? Karena hard ini tidak bisa dikasih li. Jadi dengan kata hard saja, fast saja, early saja, late saja, ini sudah memiliki arti li di situ. Oke, bisa pahami ya? Kemudian yang nomor 3, the driver can drive the car fastly. Nah, ini jelas salah, fastly. Kenapa? Fast itu tidak boleh dikasih li. Dengan kata fast saja sudah memiliki arti dengan cepat. Oke, he has good ability in driving. Nah, di sini good ini adjektif. Ability ini adalah noun. Adjektif fungsinya menjelaskan noun. Fast di sini menjelaskan can drive-nya. Harus Anda catat, adjektif menjelaskan apa? Noun. Adverb menjelaskan verb. Nah, di sini adverb itu yang tidak adverb itu yang tidak bisa dikasih li, itu ada fast, hard, early, sama late. Nah, ini ya, bisa dipahami ya. Soal terakhir. Nah, interest in automatic data processing has grown rapid since the first large calculators were introduced in 1950. Di sini were introduced, be verb 3. Ini kalimatnya apa? Pasif, passive voice, pasif. Introduce, dikenalkan atau diperkenalkan tahun ini. Ini nggak masalah, oke. Lah, yang salah yang mana, sir? Di sini yang salah yang B. Kenapa B? Rapid ini kan cepat. Cepat itu adalah adjektif. Kalau adjektif fungsinya menjelaskan noun. Sedangkan di sini tidak ada nounnya. Setelah rapid ada nounnya enggak? Tidak ada. Lah, rapid di sini cepat ini menjelaskan telah bertumbuhnya, has grown-nya. Cepat itu pertumbuhannya. Itu artinya rapid di sini menjelaskan has grown-nya, pertumbuhannya dengan cepat. Lah, di sini karena menjelaskan has grown-nya ini adalah verb-nya, maka rapid di sini harus berupa adverb ya. Harus berupa adverb. Lah, cara membentuk adverb-nya ini kan adjektif. Untuk membentuk adverb-nya harus dikasih li. Jadi yang benar apa? Rapidly. Yang salah yang B, harusnya rapid. Semoga materi ini bisa membantu Anda untuk menganalisis contoh-contoh soal TOEFL, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Jika Anda ingin memesan buku-buku saya,
plus yang dilengkapi dengan e-course. Ingat, buku saya semuanya ada e-course-nya. Jadi tidak hanya sekedar buku saja, juga dilengkapi e-course-nya. Anda bisa buka buku sambil nonton video materinya. Setelah itu Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun karir. Sekian video ini, terima kasih.